rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbikal ladzi khalaq itu dimensi spiritual. Maka standar orang hebat itu bukan hanya yang mumpuni di bidang intelektual saja, tapi juga harus didukung dengan spiritual yang kuat. Ilmu pengetahuan harus disandarkan pada nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang insya Allah akan mengangkat derajat kita, melancarkan dan memuliakan perjalanan hidup kita dunia akhirat. Saya sering sampaikan ibarat orang berkendara, perjalanan kita di akhirat itu enggak semuanya mulus, enggak semuanya lancar, ada yang terhambat, bahkan ada yang kena razia. Izin Pak Kapolsek, di akhirat ternyata juga banyak razia. Ibarat orang berkomunikasi itu enggak semuanya lancar, ada yang kehilangan sinyal, bahkan ada yang terblokir. Makanya diingat-ingat, kartu yang selama ini kita pakai di dunia itu juga menjadi pelajaran untuk perjalanan kita kelak di akhirat sebagai bekal hidup. Yang pakai Telkomsel ya harus selalu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu, itu Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu, komunikasi kepada Allah melalui zikir, doa, amal-amal sholih, komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, tingkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Komunikasi dengan sesama manusia ya harus muasyarah, bergaul dengan sesama manusia yang baik. Yang kartunya Indosat ya harus Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Ini trilogi prinsip hidup seorang muslim muslimah. Intensifkan doa, usaha dan tawakal. Doa, usaha, tawakal, ini trilogi prinsip hidup muslim muslimah. Doa yang ikhlas, usaha yang keras, tawakal yang ngepas. Kalau kartunya simpati, mulai sekarang harus siap-siap punya simpati, simpanan amal sebelum mati. Yang pakai mentari, jurusnya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Yang pakai as itu tulisannya AS, harus terus nambah AS, amal soleh. Yang pakai IM3 itu kan berarti IM-nya 3, IMMM, iman mantap, maslahah manfaah. Yang kartunya pakai XL, seluruh aktivitasnya harus betul-betul XL, ekstra lillah. Kalau anak-anak muda biasanya kartunya itu eksis, nah ini repot. Aksis tulisannya, itu amal ekstra istiqomah. Ada lagi yang pakai smart friend. Smart friend artinya semangat takwa pasti keren. Loh, ini ndak gampang, makanya larang. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, saya baru masuk langsung dibisiki sama
Pak guru kalian, ini sekolahan lama bah, jadi mohon maaf kalau bangunannya udah kelihatan ya namanya sekolahan lama. Ini sejarahnya sekitar tahun 61 katanya. Saya langsung terinspirasi sejarah SMA Negeri 1 yang tadinya SMA Negeri 1 Mojokerto kemudian berubah menjadi SMA Negeri 1 Puri, begitu Ibu nggih. Sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi karena lesan masyarakat kita mau mengucapkan syajaroh kerepotan, diambil gampangnya sejarah. Lebih-lebih orang Jawa. Dan Mojokerto ini pusat kerajaan besar yang wilayahnya lebih luas daripada wilayah Indonesia saat ini, yaitu kerajaan Majapahit. Orang Jawa itu ridho dibaca lilo. Ini lisannya orang Jawa. Aku gak lilo, itu aslinya aku gak ridho. Fardu dibaca perlu. Khairun dibaca kirun. Ramadan itu loh jadi ramelan. Ada orang bersin itu mau baca alhamdulillahirabbil alamin, malah lucu andulamin, itu orang Jawa. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the weed. Anak-anak, saya nggak akan lama, tolong konsentrasi, paling-paling saya 20 menit saja. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Apa anak-anak? Oke. Pohon apapun pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Fase tunas, fase puncak, dan fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Maka sejarah itu mempunyai 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Ini gurumu gak kira iso. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedang kalian adalah anak-anak muda. Siapa orang muda? Anak muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Ini masing-masing punya karakter.
Orang tua sukanya bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak-anak muda akrab dengan idealita. Kakek nenek yang tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja, sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua suka menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, mempertahankan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan tokoh muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini sifat sejarah. Maka kalau kita bicara soal masa depan, kira-kira masa depan itu untuk generasi tua, untuk generasi dewasa, atau untuk generasi muda? Halo? Kalau kita bicara masa depan, itu untuk generasi tua, untuk generasi dewasa, atau untuk generasi muda? Betul. Masa depan itu bukan untuk generasi tua, seperti yang sekarang di atas panggung ini. Udah lewat masanya. Termasuk yang walaupun bajunya sama putih, jilbabnya sama coklat, tapi di sebelah sini udah lewat. Masa depan bukan untuk generasi dewasa, tapi untuk generasi muda. Kalau anak-anak nggak semangat, saya beneran, saya ceramahnya 20 menit aja. Saya ulang, masa depan itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi untuk generasi muda. Maka orang-orang tua kita dulu itu punya filsafat yang hebat dalam mendidik anak cucunya. Orang-orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di beberapa kampung, di beberapa desa sekarang masih ada sisa-sisa bahwa sekeliling kampung itu dikasih pohon bambu. Ini filosofi yang sangat tinggi. Kenapa orang-orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu? Ternyata itu didikan untuk anak cucu, untuk generasi berikutnya. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah secara berjamaah yang berpadu dalam satu komposisi. Di dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, dan bambu muda namanya bung. Maka bangsa Indonesia dulu ketika menatap masa depan, ingin meraih kemerdekaan, mengusir penjajahan, itu yang diajak bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Sehingga ada lagunya, mari bung rebut kembali. Lagunya bukan mari pring rebut kembali, apalagi mari tunggak rebut kembali, tapi mari bung rebut kembali. Maka pada masa-masa pergerakan, Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, dan ada Bung Anwar Zahid.
Ilmu model kayak gini guru-gurumu nggak mungkin bisa, karena nggak ada bukunya. Artinya gini, anak-anak, kalian itu bung kalau pengen sukses hidupnya harus mempunyai 3 sifat. Kalau pengen sukses, bung kok tidak mempunyai 3 sifat ini, pasti gagal. Dia akan layu sebelum berkembang. Loh iya, karena nggak memiliki 3 sifat. Sehingga kalian kalau memiliki 3 sifatnya bung ini, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Kalian akan mampu menjadi solusi dan berprestasi. Bukan hanya bisa menjawab tantangan zaman, bahkan kalian bisa melampaui zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja 3 sifat bung itu? Pertama, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Perhatikan, bung itu pasti tegak dan runcing. Kalau ada bung yang bengkok dan tumpul, itu bukan bung harapan, tapi bung ancaman. Biasanya terus dipotong, dimasak, digawe sayur, dimakan masuk perut, nduk jero dinam metu dadi rai gedek. Kenapa? Karena dia bengkok dan tumpul. Bung yang sukses itu harus tegak dan runcing. Artinya kalian generasi muda harus idealis, kritis, dan dinamis. Punya cita-cita yang tinggi, punya himmatun aliyah. Jangan mudah merasa puas atas pencapaian. Jangan gampang merasa puas dengan hasil yang diraih. Jadilah kalian bung, perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak. Kalian harus jadi generasi yang berkarakter, bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang hobi pacaran. Itu yang suka pacaran itu lagi tepuk-tepuk anaknya. Dilanjut apa enggak ini? Yang kedua, bung itu sifatnya dia ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya, keinginannya pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah tua, yang sudah lapuk, pering yang sudah menjulang tinggi ingin bisa dilampaui. Itu sifatnya bung. Bung itu kepingin nisok nyalip sapa ae. Jangankan tunggak sing wis tuwa, sing wis lapuk, pring yang sudah menjulang tinggi, kudu isok disalib. Ini kalian sebagai generasi muda itu harus kreatif, inovatif, imajinatif. Faham tak gak tidak ngomong ini? Oh, memperhatikan. Oh, fokus. Tapi modelnya kok kaya wong on ngono nek fokus. Kreatif, inovatif, imajinatif. Modalnya apa? Tolong perhatikan. Kalian harus membekali diri dengan 3
tiga ilmu secara terpadu. Pertama disebut ilmu dini atau ilmu agami. Kedua ilmu profesi. Yang ketiga ilmu kreasi. Ilmu dini ya didapat dari ngaji dan pelajaran-pelajaran agama. Ilmu profesi didapat mulai sekolah setinggi-tingginya. Maka jangan berhenti lulus SMA rabi, ojo cemen. Mau jadi apa kalian? Hidup di era kayak gini kalau nggak membekali diri dengan ilmu yang tinggi, pasti nasib kalian akan nelongso. Ada ceritanya orang ilmunya rendah hidupnya enak, itu ndak ada ceritanya. Maaf dan nanti tak jelaskan kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu dini mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi bukan hanya pinter olahraga, tapi juga olah rasio sekaligus olah rasa. Ilmu dini mengantarkan manusia menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi terampil. Akhirnya kalian menjadi generasi yang takwa, yang cerdas, yang terampil, sensitif, kreatif, produktif. Atine terlantip, atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ahli zikir, pinter mikir. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyupir, punya musuh berani melintir. Lo mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Harus bisa seperti itu. Nah gini, dengan ilmu dini manusia bisa bekerja dengan ikhlas. Dengan ilmu profesi manusia bisa bekerja dengan cerdas. Dengan ilmu kreasi manusia bekerja dengan keras. Jadi ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Adik-adik tolong perhatikan, kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati, gitu. Kalau kerja hanya pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kalau kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Ayo diulang sekali lagi. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kalau kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Perhatikan, orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, hasilnya tak terbatas. Merangkai kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya yo mahal. Ini pengen murah yo bojomu kon ceramah. Kita buktikan, kerja kalau hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Tidak beda dengan binatang, sapi, kerbau, kuda, itu kerjanya kan pakai otot, kerja keras, hasilnya ya hanya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik, kuda suruh narik dokar, hasilnya pas. Dia cuman kerja keras pakai otot, paling-paling sehari dapatnya 100.000 200.000.
Tapi kalau kerja pakai otak, kerja profesi, jadi dokter misalnya, hasilnya lebih luas karena kerjanya pakai otak. Ngapunten, maaf, tolong perhatikan. Yang kerja pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gunung gede-gede batunya, sak salon-salon nih, hasilnya pas, paling sehari 100.000 200.000. Tapi ada yang ngangkat batu kecil, hasilnya 200 juta 300 juta karena yang diangkat batu ginjal. Dokter itu kerjaannya kan nyubles loh, nyubles kerjaannya, tapi dia pakai otak profesi. Bandingkan dengan yang tukang cubles tapi pakai otot, tukang ngebor sumur, suntiknya gede. Tukang ngebor sumur itu suntiknya gede, berat pula, melet-melet, mendeng-mendeng, badannya kotor, tempatnya panas, yang dicoblos atos, alot, berkali-kali coblos, kadang ratusan kali belum keluar air, dia dapatnya paling 100.000 200.000. Bandingkan dengan dokter, coblosnya kecil, ringan, tempatnya sejuk, ber AC, baunya wangi, sing dicubles empuk, albokongu, kena gawe dolenan. Sekali cubles cus, berapapun dia ngomong nggak ada yang nawar. Belum ada ceritanya dokter ditawar, itu nggak ada. Pinten Pak dokter, 700.000 Bu, mboten nangsal kirang Pak. Ya karena kerjanya kerja cerdas. Faham? Faham? Sama-sama bunyiin peluit. Kalau Pak Kapolsek yang prit untuk duit, ayo coba lambemu, kowe kemana-mana bawa sempritan prit nganti pedot intil-intilmu, nggak dapat apa-apa. Betul? Apalagi kalau mau kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai, nggak ada kiai kerja keras. Pernah ngeliat ada kiai cari rosokan, golek bekicot, kiai dadi kernet? Nggak ada, tapi hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, kendaraannya, istrinya, ayo bantah. Ngomong 1 jam ngalang-ngalai gajinya gurumu 3 tahun. Kalau nggak terima silakan turun dari panggung. Lah kerjanya pakai hati. Lah iyalah. Dah, yang ketiga sekarang, sifatnya bung itu apa? Bung itu dia punya jaket tebal yang berbulu, bulunya halus tapi tajam. Nah, bukan cuma gatel, tajam. Tak ulangi, bung itu punya selubung, punya jaket, bahasa Inggrisnya the slumpring. Ini anak-anak itu nggak ngerti Bu, lek sampean wis tuwek yo ngerti. Biyen biasa ge sampean ge sepatu ngono. Gak duwe sepatu yo slumpring lebono sikil taleni gedebok srek. Ngono nyatane saiki dadi kepala sekolah kok wonge. Ayo pernah nggak? Pernah. Saya aja pernah kok. Dulu bung itu punya jaketnya tebel,
bulunya halus tapi tajam. Jaket ini sebagai pelindung dia. Kalau nggak ada jaket, oh kepidek kencaan bisa meletet, atau kalau nggak gitu dikerokoti garangan. Maka dia melindungi dirinya dengan jaket. Jaketnya tebel dan itu ada bulunya, halus tapi awas. Kau pegang tertusuk tanganmu. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Loh, kalian itu bung, maka kalian harus rungokno to, protektif. Tapi protektifnya bukan dalam rangka angkuh, bukan dalam rangka sombong. Protektif yang eksklusif, eksklusif yang protektif. Bukan dalam rangka angkuh sombong, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal, bahwa saya belum teruji dalam sejarah, saya masih rapuh, saya harus berproses. Maka agar proses saya berjalan dengan aman, saya harus membungkus diri dulu. Di mana? Di lembaga pendidikan. Apalagi yang sebelah sana harus betul-betul dibungkus. Kalau nggak dibungkus bisa dikerokoti garangan-garangan milenial. Loh, membungkusnya di mana? Ya di lembaga pendidikan. Makanya Al-Quran dengan tegas menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Selamanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Selamanya orang pinter dengan orang bodoh itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya bareng. Gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantes. Pokoknya gaya sak gaya iku pantes. Wong pinter tonton, wong pinter iku nek acting apa pantes. Foto sak foto diupload pantes. Tapi nek wong maaf, orang oon, orang yang GOBLOK, iku gaya sak gaya saru no modele. Karepe pengen gaya tapi malah guyokno wong, lucu, nggak sama. Jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Nggak ada orang pinter kok jalan sendiri keluyur itu nggak ada. Sekelas Kapolsek aja dikawal anak buah, kepala sekolah mesti dikawal sama, jalan nggak ada sendirian ya. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, lihat kalau jalan mesti ada yang ngawal. Lah nek wong goblok mlaku ya ijen kluyur gak ono sing ngreken. Embo baunya aja lo nggak sama. Orang pinter itu bau sedep. Lah wong bodoh bau tengik-tengik penguk ya apa ngono model. Omongannya juga nggak sama. Maaf ya, orang bodoh itu ngomong 4 jam 5 jam sampai ludahnya muncrat muntuk nggak dapat apa-apa. Kalau orang pinter ngomong sambil pegang mic sejam aja. Nah itu yang ngisi seminar-seminar itu orang-orang pinter itu hitungannya, malah pengacara itu hitungannya kadang per menit, penceramah juga. Ayo coba, semuanya nggak sama, ibadahnya juga nggak sama, tidurnya aja lo nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh.
Kenapa? Loh, orang bodoh itu ibadah nggak tahu ilmunya, kan nggak keterima ibadahnya, nggak sah. Lah kalau orang berilmu tidur aja dia pakai ilmu, baca Qurannya ndak sama. Ayatun min alim khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter, orang berilmu baca Quran satu ayat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca satu juz. Kiai baca satu ayat, orang bodoh baca satu juz, itu pahalanya lebih banyak kiai baca satu ayat. Kok bisa? Lah iya, kalau orang pinter itu baca Quran angen-angen sak maknane. Lah kalau orang bodoh baca Quran itu angen-angen sak mangane. Saya pernah ceramah kayak gini, ada yang protes, enak jadi kiai, masa baca satu ayat kok pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh satu juz. Lah kalau kiai baca 5 ayat berarti pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh 5 juz. Ya iya. Lah kalau orang alim baca 10 ayat berarti pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh 10 juz. Ya iya, nggak adil dong. Salah ya goblok. Kalau nggak percaya tak kasih contoh. Kemarin bulan Rajab kemarin saya itu keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan. Kemana-mana saya cuman bawa satu ayat tok. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini tak bawa keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Sumatera, Kalimantan. Hasilnya Masya Allah satu ayat. Lah nek sampean maaf ayo 5 juz wocon ning musola, hasilnya paling onde-onde, pisang goreng, ote-ote. Maka bagi maaf ya, orang tua punya anak bodoh itu dosa besar. La yalqallaha ta'ala 'abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada orang mati membawa dosa besar melebihi dosanya orang mati yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan bodoh. Karena memang orang bodoh itu hidupnya melas. Faham melas ya? Orang bodoh itu hidupnya nelongso. Nelongso wong bodoh iku uripe. Allah ya Karim. Jangankan urusan mbok gak dirungokne aku. Lanjut ndak ini? Akhirat, urusan dunia aja tadi udah saya singgung. Lebih-lebih urusan akhirat. Tak kasih contoh satu aja. Pahalanya sholat itu kan tergantung sambungnya hati kepada Allah. Pahala sholat itu tergantung sambungnya hati kepada Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hatinya kok sambung terus sama Allah, nilai pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam, sambungnya hati ke Allah kok cuma separuh, ya pahalanya ya 50%. Lah sekarang kalau ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sama sekali nggak ada sambungan ke Allah, ya zong, nilainya 0. Ya cuma ya pinter dia mau sholat tapi nggak dapat apa-apa karena nggak ada sambungan ke Allah. Coba, makanya orang bodoh itu sholatnya nilainya 0. Kenapa? Oh, dia nggak bisa sambung ke Allah. Mau sambung gimana? Di antara cara sambung itu harus ngerti zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah, itu artinya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Kalau pengen bisa sambung ke Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Lah kalau orang bodoh kan nggak tahu artinya, gimana bisa nyambung ke Allah? Dia sholatnya aja udah nggak bener. Makanya maaf, orang bodoh sama orang pinter selamanya ibadahnya nggak bakal sama, sholatnya nggak bakal sama. Rungokno, orang bodoh meskipun sholat dia gayanya kayak kiai,
Allahu Akbar, nilainya tetap zong. Lu dia nggak ngerti kok. Sekarang ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan ujiannya lancar, nilainya bagus. Awas kalau nggak ikut menirukan, aku nggak tanggung jawab, bisa-bisa mati duluan. Tirukan sama-sama. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wal jahlu zulmun, bodoh itu adalah kegelapan. Makasih, I love you. Apa tuwek gak usah melu, ini urusannya anak muda. Apa tuwek melu-melu ngene-ngene, malah ana sing ngene apa. Ini urusanku karo kono, dudu karo dirimu. Sadar, udah tua kamu. Udah, sekarang tolong perhatikan sayang. Ilmu itu adalah cahaya. Orang berilmu berada dalam cahaya. Maka orang pinter itu hidupnya terang. Karena terang, maka semuanya jadi gamblang, jelas, wong padang. Hidupnya bener, terarah, apa-apa jadi mudah. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu hidup dalam kegelapan, apa-apa nggak nampak, maka hidupnya ngawur, selalu salah. Dia langkah sak langkah iku keliru, apa-apa gak iso, soale peteng. Maka ciri utama orang bodoh itu ngamuan. Bareng sekali lagi, ciri orang bodoh itu adalah, kenapa dia ngamuk? Karena dia nggak bisa menghadapi masalah, karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau orang pinter, dia ngadepi masalah kayak apa, bisa menyelesaikan masalah, bisa, nggak mungkin ngamuk. Maka sekali lagi saya sampaikan, ciri utama orang bodoh itu ngamuan. Ada murid kok ngamuan, tandanya murid bodoh. Yang banter nggak usah malu. Ada murid, ada siswa-siswi kok ngamuan, itu tandanya murid. Ada guru kok ngamuan, itu tandanya guru. Loh, kenapa dia ngamuk? Dia nggak bisa menyelesaikan masalah muridnya, dia nggak bisa menghadapi muridnya. Lah kalau guru pinter nggak bakalan ngamuk, alah ngadepi gini aja enteng. Itu loh. Ada ibu kok ngamuan, itu tandanya ibu. Loh, iyalah, karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Uang belanja telat ngamuk, duit habis ngamuk, suami pulang terlambat ngamuk. Ya karena memang ibu itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Coba kalau bisa menyelesaikan masalah, nyantailah. Loh, ya Allah, dokter itu rungokno toh, kalau pinter nggak ngamuan. Tapi kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalah, ngamuk-ngamuk. Semuanya guru juga begitu. Wes ngene wes saiki rungane. Tanda kedua ini lebih mudah difahami. Orang kalau pinter itu suka nyalain diri sendiri, tapi orang bodoh nyalain orang lain, itu sukanya. Kerjaannya nyalain orang lain. Tapi kalau orang pinter nyalain dirinya sendiri untuk diperbaiki, itu orang pinter. Sorry ya, dokter itu kalau pinter, misalnya nangani pasien, udah berobat ke dia 3 kali kok nggak sembuh-sembuh, nyalain diri sendiri. Maaf ya, kayaknya belum jodoh, maaf belum bisa sembuh. Ngambil kertas dia, kasih surat rujukan. Ini tak kasih surat rujukan, coba periksa ke sana, siapa tahu jodoh. Dokter pinter. Lek dokter maaf bodoh, nambani uang kok gak waras-waras,
Wong lorone iku sing diseneni, sing disalah-salahno. Gak kok maaf ya enggak, anjene penyakitmu gak kena ditambani. Ya wis ndonga sing akeh wong kari mati. Punya murid nakal, ndablek, nggak nyalahkan muridnya, nyalahkan diri sendiri. Maaf ya anak-anak, bapak kayaknya belum bisa bimbing kalian dengan benar, bapak punya keterbatasan ngono. Tapi nek guru goblok, wah niku wis elek nakal goblok ngono, omongane ngono. Ibumu ku biyen pas meteng awakmu nyidam bledek bae ketara nek guru bodoh itu. Halo tukang servis HP itu kalau pinter nyervis HP kok gak kena ngono, nyalahno awake dhewe. Sepurane ya Mas, aku gak iso Mas, coba sampean servis ndok kono lho beke kena. Tapi nek tukang servis bodoh, HP-ne sing disalahno. HP-mu iki HP bosok, ini gak kena diapa-apa no. Bu, maaf ya, istri itu kalau pinter punya suami kok ndablek, pelit, nyalain diri sendiri nggak nyalain suaminya. Maaf ya, aku belum bisa jadi istri solihah buat ayah. Bimbing aku ya agar aku bisa memantaskan diri. Aku janji akan selalu memperbaiki ya. Mungkin ayah capek ya punya istri kayak aku, yang sabar ya. Aku belum bisa jadi istri yang baik ya, maaf, mungkin aku terlalu boros. Lain kali aku akan lebih hemat ya. Ini istri yang baik, istri pinter. Le istri bodoh nyalau sing lanang, wong lanang gendeng, belanjani titik masalah gak enak, ngamuk-ngamuk. Rumang sama aku dadi wong wedok gak repot ngono ta, ngubetno duit saiki apa-apa larang. Lek gak percaya coba sampean kok sing blonjo ndongone pasar sampean iki cukup gawe pirang dino, sembarang barang iku saiki larang. Wong duit wis kecekel aku ngene iki rumang sama gawe blonjo tok ta. Wingi bayar SPP yo nganggo duit iku, jajane anak nganggo duit iku. Aku kurang ngalah ya apa sih canang sampean aku lek duwe pendapat gak tau digawe usul sausul aku gak tau diterima. Tapi lek pendapatnya sampean aku kudu manut. Lho terus aku kon ngalah terus rumah tangga mestine gak ngono apa-apa ya musyawarah sing enak ya apa enake. Sing lanang karo urip matane tok ngene. Ada nggak yang model kayak gitu? Ada. Ini orangnya lagi kipas-kipas kok. Ngono. Sama bapak-bapak, suami itu kalau pinter punya istri kok cerewet, ngomelan, nggak nyalain istrinya, nyalain awake dhewe. Nek suami bodoh punya istri cerewet ngomelan, nyalain suami. Awakmu dudu wong watu awakmu. Omongi balak-balik gak dirungokno iku kuping tak kerupuk pati dicenteni nang ndasmu sik ngono. Ngono ngomongnya. Tapi nek suami pinter, maaf ya Bu, maaf ya Dek, aku kayaknya belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku belum bisa bimbing kamu, aku belum bisa dampingi kamu dengan baik. Kayaknya aku udah nggak bisa ngerawat kamu. Aku tak ngerawat yang lain aja. Terus dituntun no pasar sapi tukar tambah ngono terusan. Allah ya karim. Lah ini sebentar. Lah ini penting sebentar ya. Ini pentingnya ilmu. Maaf. Ini pentingnya ilmu. Makanya orang berilmu itu mulia. Bukan hanya manusia yang memuliakan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan. Lah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini persiapannya ya persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Ada persiapan hauliyah, persiapan lingkungan. Ada persiapan jasadiah, mempersiapkan tubuh kita.
harus dijaga betul kondisi kesehatannya, harus fit memasuki bulan Ramadan agar siap tempur, agar ibadah Ramadan benar-benar bisa maksimal. Ada persiapan batiniah, persiapan ruhiyah, jiwa dan hati kita juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka persiapan itu mulai bulan Sya'ban. Lek wong puri ngarani wulan ruwah. Orang dulu itu kalau mau memasuki Ramadan itu bersih-bersih, bersih-bersih kampung, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih tempat ibadah, bersih-bersih rumah. Kenapa kok bersih-bersih? Karena akan ada tamu agung, karena akan ada tamu mulia. Siapa? Bulan suci Ramadan. Coba misalnya sampean mau kedatangan tamu, kira-kira rumahnya dibiarin pateng selengkrah, dak-dakan, berantakan, apa dibersihin? Dibiarin berantakan apa persiapan? Persiapan. Misalnya dikabari, ibu 3 hari lagi ada tamu ke rumah ibu. Siapa? Abah Hamzah misalnya. Gak diterima ya wes. Ya pastilah ibu persiapan, gini apa nggih? Nah, ini maksudnya bukan hanya bersih-bersih lingkungan, bukan hanya bersih-bersih rumah, tapi bersih-bersih pikiran, bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa. Dari apa? Dari kotoran. Makanya bulan Sya'ban kayak gini udah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, agar nanti memasuki Ramadan benar-benar sudah bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Diperbanyak istighfar sebisa mungkin. Kalau bisanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni. Nah, misalnya nggak bisa ya pakai sekot istighfar yang manapun boleh. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa sahbil huquqil wajibati aliyya wa li jama'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nggak bisa ya yang umum itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak bisa. Wes sebisanya. Isomu apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Wong isoe ngono. Kalau Rasulullah menganjurkan baca Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, siapa yang baca Sayyidul Istighfar pagi hari kok ternyata siangnya meninggal dunia, dijamin masuk surga. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar waktu sore kok ternyata malamnya meninggal, maka dia masuk surga. Anak-anak dan ibu-ibu tolong dijawab. Jenengan-jenengan ini, sampean-sampean ini rencananya so matine awan tak bengi. Hah? Sampean ini lo rencananya matine awan tak bengi? Nggak tahu. Aku tahu matimu gue lek awan mesti bengi. Makanya dibaca terus. Kok ternyata nanti matinya siang, paginya kan udah habis baca. Ternyata kok matinya nanti malam, sorenya kan udah habis baca. Gitu loh. Nah, masuk bulan suci Ramadan. Di situ ada kegiatan pokok. Tolong perhatikan ini. Ini baru mau intinya ngaji loh, padahal waktunya udah tinggal 5 menit. Berarti jam ekstra ini Bu. Jam ekstra. Kalau kerja lembur namanya. Ada kegiatan pokok namanya puasa di bulan suci
Anak-anak tolong perhatikan ya, puasa Ramadan itu bukan hanya wajib dalam Islam, tapi hukumnya adalah merupakan rukun. Saya ulang, dalam Islam puasa Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi rukun. Kan puasa itu salah satu rukun Islam, betul? Nah, apa bedanya wajib dengan rukun? Oh, beda banget. Kalau wajib itu harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan akibatnya berdosa. Itu wajib. Kalau rukun beda, rukun itu harus dikerjakan, kalau enggak dikerjakan akibatnya tidak sah. Bukan hanya dosa, tapi tidak sah. Sampai sini bisa difahami? Kasih contoh. Wajib itu harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan akibatnya berdosa. Contoh, menjawab salam dari sesama muslim hukumnya adalah wajib. Ada sesama muslim seakidah menyampaikan salam ke sampean, assalamualaikum, kok sampean tidak menjawab, maka sampean berdosa. Sebab apa? Meninggalkan wajib. Faham? Ya Allah, ya Allah. Jawabi salam itu hukumnya wajib. Ono wong Islam uluk salam nang sampean, sampean ya Islam. Lah kok sampean gak gelem jawab, sampean dosa, soalnya ninggal wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Sing duwe utang langsung dingkluk wonge. Sampean punya hutang, sudah jatuh tempo, sampean ada duit, kok nggak mau bayar, maka sampean karena ninggal itu kalau wajib. Lah nek rukun harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan akibatnya bukan hanya dosa tapi tidak sah. Contoh, salah satu rukunnya wudhu, membasuh wajah. Orang wudhu kok tidak pakai membasuh wajah, wudhunya tidak sah karena meninggalkan rukun. Faham? Salah satu rukunnya sholat takbiratul ihram. Orang sholat kok nggak baca takbiratul ihram, sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Salah satu rukunnya Islam adalah puasa Ramadan. Ada orang ngaku agamanya Islam, bulan Ramadan kok nggak mau puasa, maka Islamnya tidak sah. Sehingga biasa disebut Islam besok yang masuk surga KTP-nya. Nah ini sekarang anak-anak kita Bu harus betul-betul dipantau. Dulu waktu sampean masih kecil, bulan Ramadan kok nggak puasa, gak duwe bolo, betul? Malu. Sekarang kebalik. Udah nggak usah tak omong no, aku malah digawe karo anak-anakmu. Nggak percaya besok bulan Ramadan silahkan keliling Mojokerto. Banyak warung-warung ajaib di mana pembelinya hanya kaki-kaki saja. Soalnya ditutupi kain, sing marungi sikil tok. Loh sekarang itu yang puasa malah nggak punya temen no. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Orang di bulan Ramadan itu tanpa udzur sekarang nggak puasa itu banyak banget. Coba toh, aku kan biasa keluyuran Bu. Halo? Astagfirullahaladzim. Udah, nggak usah bahas mereka yang nggak mau puasa.
Orang sekarang itu ngentengin banget soal puasa, bener ngentengin banget. Ya Allah kita prihatin, kita prihatin. Udahlah, puasa itu bahasa Arabnya as-saum, bareng. Artinya apa? Al-imsak, bareng. Jadi puasa itu maknanya imsak, menahan diri. Bahasa Inggrisnya the ngempet. Lo sampean ini lo mulai kecil dulu udah denger habis makan sahur itu kan dari masjid musola pasti ada aba-aba imsak, nggih napa nggih? Tapi sama ndak ngerti apa karepe iku. Pokoke nek krungu iku wis gak oleh mangan, gak oleh ngombe ngono ae. Padahal iku artine ngempet. Makanya esuk musolamu gantian ae aja imsak-imsak. Ngempet. Ngempet wis ngono ae. Timbangan imsak-imsak ya ora ngerti kok. Menahan diri dari apa? Tolong perhatikan dong. Dilanjut apa langsung doa? Langsung doa apa lanjut? Langsung doa apa langsung doa? Nah kalau minta lanjut ya perhatiin dong. Katanya sayang sama aku. Bentar. Menahan diri dari apa? Pertama tentu menahan diri dari yang membatalkan secara syariat. Dua, menahan diri dari yang membatalkan pahalanya. Tiga, menahan diri dari semua yang jelek-jelek. Tak urut. Pertama, menahan diri dari yang membatalkan secara syariat. Apa saja? Kalau dirangkum, yang membatalkan secara syariat itu simpel kok. Memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Nah saya ulang, yang membatalkan puasa secara syariat itu cuma memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Benda padat, makanan dengan semua bentuk dan jenisnya. Benda cair, minuman dengan semua bentuk dan jenisnya. Benda nggak usah disebut, ya itu sosis itu. Ya itu kalau yang membatalkan secara syariat udah. Tapi jangan cuman gitu puasa nanti. Ya Allah aku ngotot ngoyo gak digatekno. Puasa kita nanti jangan cuma ndak makan, ndak minum, ndak hubungan intim suami istri. Maaf kalau puasa cuman kayak gitu. Wedhus ya iso. Wedhus ya iso, gak percaya? Ayo gelek wedhus, masukin kandang. Seharian jangan kasih makan, jangan kasih minum, dan itu kambing ojo dicampur wedhus lanang ambek wedhus wedok jekarabenan. Puasa itu kambing. Wedhus lebono kandang sedina kait subuh sampai maghrib. Ojo kei mangan, ojo kei ngombe, ojo dicampur wedhus lanang ambek wedhus wedok. Poso iku wedhus. Makane kalau ada manusia yang puasanya hanya cuma ndak makan, ndak minum, ndak hubungan intim suami istri, berarti podo karo. Ya kalau ngomong wedhus jangan sambil ngelihat saya dong. Lah terus gimana? Ya kita latih lah, pikiran kita juga harus puasa, mata kita harus puasa, telinga kita puasa, hidung kita puasa, mulut kita puasa, ditahan semua dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Kebanyakan kan maaf matanya nggak puasa, orang puasa kok menelengi HP seharian. Ya pantas saja nggak ngerasa kalau lagi lapar, nggak ngerasa kalau haus, tahu-tahu dah azan maghrib. Mana nilai puasanya? Salah satu hikmah dan tujuan puasa agar kita itu bisa merasakan deritanya orang nggak punya. Seperti ini ya rasanya jadi orang miskin, kayak gini ya rasanya melarat itu, ya Allah gitu. Lah kalau misalnya puasa terus
mata kita itu untuk ngelihat sesuatu yang menyenangkan, terus hiburan. Kan nggak kroso nek lagi lapar, kan nggak begitu kroso nek lagi haus. Poso ke jalan-jalan terus, apa maneh gelek cewek, cuci mata terus siap hari. Ya nilai puasanya di mana coba?